Sebelum kita memulai persekutuan Jumat pada hari ini, saya persilakan teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh. Di masa pandemi virus COVID-19 ini, kita pasti banyak mengalami pergumulan. Entah itu soal kuliah, entah itu soal keluarga, entah itu soal keuangan kita, dan pergumulan lainnya. Walau kadang maksud Tuhan tidak kita mengerti, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk kebaikan kita semua. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari dengan hati yang bersyukur kita naikkan pujian waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karuniamu di sepanjang hari ini ya Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan. Di tengah keterbatasan kami masih bisa untuk melakukan persekutuan Jumat online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati persekutuan Jumat online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya juga kami dapat menikmati puji-pujian dan sebagian daripada firman-Mu. Dan kiranya Engkau yang berkati dan sertai setiap persekutuan Jumat ini berlangsung ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih di sepanjang hari ini? Udah hampir 2 bulan ya kita menjalani masa karantina di rumah. Gimana kabar kalian? Pasti sudah mulai jenuh ya. Semoga kita terus dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kondisi kesehatan kita ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu pasti sumber terbesar dalam hidup kita. Dan kita juga pasti tahu Tuhan itu akan memberikan kasih karunia-Nya yang ajaib di setiap momen-momen yang kita lakukan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan hal yang ajaib di masa pandemi virus ini. Dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya mau mengajak teman-teman untuk fokus dan meresapi setiap firman yang akan disampaikan, sebab firman Tuhan sangatlah penting bagi kehidupan orang Kristen. Melalui firman Tuhanlah kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dan dapat mendengar janjinya atas hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Sabdamu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Untuk itu, mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kepada Pak JH saya persilakan. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan kita bersama dengan cara yang unik, dengan cara yang memang mungkin tidak biasa oleh karena kejadian pandemi COVID-19 ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa, meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmatnya dan juga pengertiannya untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu kami boleh melakukan persekutuan secara online ini. Tuhan yang juga boleh mengizinkan hal ini terjadi agar supaya kami tetap juga terpaut hatinya kepada Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan yang juga memberikan hikmat pada kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dan bagi kehidupan kami juga, kami boleh digerakkan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini. Supaya kami benar-benar menjadi saksi yang mulia daripada Kristus. Kami juga menyerahkan untuk pembacaan dan perenungannya ke dalam tangan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita bahas adalah bicara tentang saksi atau tentang utusan dan pengutusan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1, ayat 6 sampai yang ke-11. Saya bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam perikop ini adalah Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kali ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat konteks pembacaan ini, jelas ini setelah 40 hari Yesus bangkit dari kematian atau dari kubur. Dan selama 40 hari ini, ia menampakkan diri kepada orang-orang banyak, atau yang dikenal dengan murid-muridnya ini, lebih dari 500 orang sebenarnya. Tetapi secara khusus memang Injil menuliskan bahwa Tuhan Yesus menemui murid-muridnya yang terkhusus ini adalah yang murid yang kecil atau 11 sekarang ini ya. Tetapi bagaimana perjumpaan mereka sebenarnya tidak tahu banyak dicatat. Alkitab hanya menuliskan ada di Injil Matius, ada di Yohanes, juga di Injil Lukas, dan tidak banyak sekali untuk menceritakan tentang bagaimana percakapan atau perbincangan mereka tentang apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kemudian setelah ia bangkit. Tapi perikop yang kita baca ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 merupakan satu karya dari Lukas yang sebenarnya bukan murid langsung daripada Tuhan Yesus. Karena Lukas adalah orang Yunani. Dia adalah seorang tabib, rekan kerja dari Rasul Paulus. Sehingga apa yang dituliskannya dalam Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul ini merupakan hasil penyelidikannya, hasil studi, boleh dikatakan mendapatkan sumber-sumber yang berasal daripada para saksi ini, para murid-murid Tuhan yang dipercaya. Sehingga kalau kita melihat bahwa apa yang dituliskan Lukas betul-betul akurat, oleh karena ia mendapatkan sumber yang tepat, ia benar-benar menguji sumber itu sendiri. Ia benar-benar memakai sumber itu dan mengaturnya sedemikian rupa. Itu yang seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal yang pertama. Kalau saudara bisa lihat, dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang keempat, saya bacakan bagi kita semua. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari mana asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saya bacakan lagi sekali lagi di ayat yang kedua bahwa dikatakan, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah menyelidiki, ayat yang ketiga, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Nah ini dia. Jadi Lukas tidak sembarangan menuliskan daripada Injilnya ataupun Kisah Para Rasul ini sejarah yang adalah sangat penting sekali bagi perkembangan orang Kristen mula-mula. Sehingga ia mendapatkan sumber dari para saksi. Nah pertanyaannya seperti apa yang kita sudah baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 tadi sebagai ayat khusus itu yang pembahasan kita hari ini. Saya bacakan kembali Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi bicara tentang saksi adalah kata kunci penting bagi penginjil Lukas. Kenapa? Karena memang kebenaran yang ia tuliskan harus betul-betul akurat, harus benar-benar bisa diuji kebenarannya berasal dari sumber yang mana. Sehingga saksi yang artinya adalah seorang yang telah melihat, merasakan, bahkan mengikuti orang yang dimaksudkan atau yang diperbincangkan. Jadi bahasa saksi, kata saksi ini adalah bahasa hukum, bahasa yang umum dalam peradilan. Kalau terjadi sesuatu hal yang kejadian perkara atau apa, lalu ada penggugatnya,
itu harus menyertakan saksi. Nah, kata saksi ini juga dipakai oleh Injil Lukas ini sebagai kata yang sangat kuat sekali untuk menunjukkan bahwa orang yang menjadi sumbernya atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang benar-benar dapat diketahui sumber asalnya karena ia hidupi, ia melihat secara jelas sekali. Kata saksi dalam bahasa Yunani yang dipakai dalam Kisah Para Rasul ataupun di dalam Perjanjian Baru adalah martir atau marturia seperti itu. Dan artinya sama juga, bahwa martir itu dipakai bagi orang percaya yang mempertahankan imannya dan akhirnya mendapatkan hukuman oleh karena iman percayanya itu, sehingga ia harus mempertaruhkan nyawanya, mati. Makanya disebut jadi martir, mati martir, atau di dalam bahasa yang lain mati syahid. Jadi kata martir ini atau marturia ini adalah satu kesaksian, satu hal yang dinyatakan oleh karena ia melihat, ia merasakan bahwa ia menghidupi bersama-sama dengan apa yang ia hidupi atau orang yang dibicarakan. Jadi kata saksi ini kata kunci yang sangat luar biasa. Dengan demikian bagaimana kita juga melihat bahwa kesaksian itu menjadi hal yang penting buat kita hidup zaman ini. Sebagai contoh, sekarang dalam kondisi yang mencekam oleh karena pandemik COVID-19. Mungkin di antara kita tidak ada yang tahu dekat dengan orang atau korban daripada virus corona ini. Tapi kalau kita melihat dan mendengar kesaksian orang yang mengalaminya, atau perawat, dokter yang merawatnya di rumah sakit, mereka adalah tenaga medis di garda terdepan, mereka bisa menyaksikannya. Tentu kita juga sudah mendengar berita, entah itu di televisi, atau di Instagram, atau di YouTube, tentang kesaksian orang-orang yang sudah terkena positif virus corona ini lalu memperceritakan pengalaman hidupnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai saksi. Inilah saksi yang dimaksudkan. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita mendengarkan kesaksian, tentu kita melihat bahwa ia sudah merasakan, bahwa ia sudah benar-benar menghidupinya. Nah, bagaimana kita saat ini sebagai orang percaya? Kita tidak melihat Tuhan Yesus. Kita tidak melihat para murid. Tetapi kita berasal daripada Injil ini. Dengan demikian juga waktu kita membaca firman Tuhan ini, kita pun melihat dari apa yang dinyatakan para rasul ataupun para murid Tuhan Yesus Kristus, ditulis oleh Injil Lukas ini, penginjil Lukas ini, adalah satu kebenaran yang sungguh-sungguh akurat dan tepat dan benar dan terpercaya. Mengapa bisa demikian? Karena pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat orang-orang percaya teguh dalam imannya dan bisa menyatakan kebenarannya. Seperti yang kita baca di ayat yang ke-8 tadi, Kisah Rasul 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini membicarakan tentang Pentakosta. Dan kuasa Roh Kudus itu sendirilah yang banyak diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Nah, kita tahu juga para murid adalah orang-orang Yahudi. Mereka juga sudah tahu dan bagaimana mereka juga hidup di dalam budaya Yahudi. Nah, dalam budaya Yahudi, mereka sangat ketat sekali melakukan daripada Taurat, yang dikenal juga dengan 10 perintah Allah setidaknya. Nah, di dalam salah satu 10 perintah Allah, perintah ke-10 itu dinyatakan, janganlah kamu menjadi saksi dosa, atau janganlah bersaksi dusta. Nah, jadi kalau dikatakan kata saksi, di dalam perjanjian lama juga sebenarnya kata yang sama dalam perjanjian baru. Mengatakan kebenaran oleh karena melihat, mendengar, dan merasakannya. Sehingga janganlah engkau bersaksi dusta, padahal engkau melihatnya, bahwa engkau juga merasakannya, tetapi engkau mengatakan yang lain. Itu suatu hukuman yang sangat berat sekali diterima oleh orang-orang Yahudi, dipahaminya seperti itu. Sehingga Injil Lukas juga, dan juga murid-murid, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga kepada mereka, hendaklah kamu menjadi saksi, jangan kau bersaksi dusta. Bahkan Tuhan Yesus juga menyebutkan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Sekali lagi, Matius 24 ayatnya yang ke-14, di sini dituliskan bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Jadi ini adalah satu nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus pada murid-muridnya sebelum ia mendapatkan penderitaan oleh para imam, ahli-ahli Taurat, sampai akhirnya mati, disalibkan dan dikuburkan. Dan sebelumnya Tuhan sudah mengajarkan bahwa akan ada kejadian-kejadian yang luar biasa setelah kematiannya dia. Dan tentu bukan hanya kejadian yang mengerikan, tetapi juga satu harapan, satu pengharapan, satu kehidupan kekuatan yang benar. Yaitu dikatakan bahwa kerajaan, Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia. Akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi ini satu berita yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, waktu kita membaca perikop ini, waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku, ada satu kata yang penting karena kita sudah merasakannya, kita sudah menghidupinya. Kembali lagi dalam konteks kita. Kita tidak hidup di dalam zamannya Tuhan Yesus Kristus. Tapi waktu kita belajar firman Tuhan, dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, Roh yang sama, pribadi Allah yang ketiga yang sama, yang menggerakkan para murid-murid, menggerakkan kita juga saat ini. Sehingga kita benar-benar yakin dari apa yang kita pelajari, apa yang kita renungkan dari firman Tuhan, kita pun menjadi saksi. Tuhan Yesus sendiri pun sudah menyatakannya bahwa akan menjadi kesaksian kerajaan, Injil kerajaan Allah itu akan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa sampai hari ini dan seterusnya. Sehingga kita pun bisa menjadi saksi. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang mengaku dirinya Kristen dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya adalah saksi. Dan kita pun berani harus mengatakan, aku adalah saksi. Saksi daripada kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kebenaran yang aku renungkan, oleh karena kebenaran yang aku pelajari, oleh karena kebenaran yang aku hidupi, oleh karena kebenaran yang aku beritakan kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, seharusnya ini juga yang kita coba renungkan bersama-sama. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Apakah kita hanya berfokus kepada kehidupan kita sendiri? Apakah kita hanya memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam studi kita? Mungkin dalam persekutuan, apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan ini? Kita hanya terfokus kepada apa yang kita lakukan. Tetapi kita tidak lari ataupun maju kepada apa yang Tuhan nyatakan. Para murid juga demikian. Pada saat Tuhan sudah naik, sebelum naik ke sorga, sesudah kebangkitannya, banyak murid-murid ini kembali kepada kehidupan yang lama. Nelayan, mereka juga mungkin berdiam diri di sana. Tetapi kembali lagi Tuhan mengingatkan mereka. Dijadikan murid itu adalah untuk pergi ke seluruh dunia. Matius 28 menyatakan sedemikian rupa. Sehingga mereka pun waktu mendengar kata saksi yang ditujukan pada hidup mereka, mereka sebenarnya sedang diutus. Sehingga kata saksi itu sama dengan kata yang diutus, yang diberikan tugas atau mandat untuk menyatakannya. Jadi utusan sama dengan saksian atau saksi. Dan saksi dan utusan ini diutus, diberikan mandat untuk pergi. Itu dilakukan pengutusannya. Sehingga pengutusan ini adalah hal yang sangat penting setelah kita mengalami firman, mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Pasti di dalam diri kita akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi yang aktif, baik melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, pemikiran kita, apapun yang kita lakukan dalam masyarakat saat ini adalah menjadi saksi. Sehingga kita semua harus menguji kebenaran kita dari apa yang kita katakan, apa yang kita posting di Instagram, apa yang kita tulis di Twitter, di Facebook. Itulah harusnya menjadi kesaksian yang benar. Dan Tuhan sudah memberi mandat. Tuhan sudah mengutus para muridnya, juga mengutus kita untuk menjadi saksi yang benar. Kita masuk dalam poin berikutnya. Bagaimana saksi ini bergerak aktif? Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, saksi ini akan menerima kuasa oleh karena Roh Kudus turun ke dalamnya. Jadi ada kekuatan yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi kekuatan itu adalah dari Allah. Dari Allah yang memberikan kekuatan. Allah ini adalah pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus turun memberi kesaksian.
Dan Roh Kudus sampai hari ini ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dengan demikian seorang saksi yang aktif itu oleh karena ia punya kekuatan karena Roh Kudus ada dalam dirinya sendiri. Sehingga setiap pelayanan kita, setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu atas dasar kebenaran daripada firman untuk menunjukkan tentang Kristus dan Injil Kerajaan Allah. Roh Kudus memberi kekuatan. Hal yang kedua yang kita pelajari dari pembacaan kita ini, setelah tahu bahwa saksi aktif itu oleh karena punya kuasa, yang kedua adalah adanya satu perubahan. Nah, kata perubahan ini saya kasih istilah namanya konversi. Ada perubahan. Konversi apa? Seringkali kita bisa melihat dalam kehidupan matematika, dalam teknik, ini kampus teknik, ada konversi satuan, ya, konversi. Satuan senti ke meter, satuan kilogram menjadi pound, satuan Celsius menjadi Fahrenheit, dan seterusnya. Berubah. Jadi kata konversi itu berubah. Tetapi ada juga kata versi ini seperti inversi, inverse, kebalikannya. Jadi waktu dikatakan saksi menjadi saksiku, ini bukan kebalikan, tapi ada satu perubahan. Nah, perubahan apa? Nah, yang kita baca di ayat yang 8 ini, ada satu perubahan budaya dan masalah tempat juga geografi. Karena mereka dikatakan akan menjadi saksiku di Yerusalem, di mana ia mendapatkan Roh Kudus dan kekuatan itu dari Yerusalem kembali ke Yudea dan ke seluruh Yudea. Ini satu pergerakan. Ada satu tempat yang berubah. Yang tadinya dia adalah seorang penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Yang tadinya dia mungkin pemungut cukai, sekarang ditugaskan untuk pemberita Injil. Dan ini menjadi satu perubahan, konversi. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ingin menjadi saksi, memang kita harus berubah dari apa yang kita hidupi selama ini. Yang mungkin kalian selama ini kuliah dengan bidang yang tertentu, tapi sekarang udah menjadi saksi, kita mesti memikirkan apa yang harus aku rubah. Apakah caranya selalu begini terus? Tidak bisa. Kita harus berubah. Zaman berubah. Persekutuan ini juga berubah, bukan? Yang tadinya kita bisa berkumpul bersama-sama. Oleh karena ada aturan pemerintah daerah dan pemerintah pusat PSBB ini, akhirnya kita beribadah dengan cara yang tidak biasa. Kita berubah. Kita mencoba beradaptasi di dalamnya. Dunia pendidikan juga berubah. Ekonomi pun mengalami perubahan. Tetapi ini yang dinyatakan bahwa pada saat engkau menjadi saksi yang aktif, ingat, ada satu perubahan. Perubahan geografi, perubahan budaya. Dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem di mana tempat pengutusan itu terjadi. Yudea adalah tempat tinggalnya mereka, karena mereka adalah orang-orang Galilea. Dan Samaria adalah tetangga, dan bahkan itu musuh bebuyutan. Sekarang mereka harus pergi ke sana, menyatakan iman, dan itu mendobrak budayanya orang Yahudi. Tidak mungkin orang Yahudi itu tinggal atau bercakap-cakap dengan orang Samaria. Tapi pengutusan ini mendobrak, mengkonversi terjadinya seperti itu. Sampai ke ujung bumi. Apa artinya ujung bumi? Sampai kepada tempat tinggal terakhirnya, di mana ia akan mati. Lihat, ini ada satu perubahan akan budaya, perubahan geografi. Mungkin juga gaya hidupnya berubah. Saudara yang kasih Tuhan, apakah selama ini kita sudah benar menjadi saksi? Jangan-jangan kita hanya mengatakan saya saksi, tapi kita belum berubah dalam kehidupan kita. Belum ada kuasa yang di dalam diri kita. Jelas sekali kuasa ini menolong kita untuk bisa melakukan perubahan. Apakah kita masih hidup di dalam dosa? Apakah kita masih menghidupi dosa? Dan Tuhan sudah mengutus kita. Pengutusan sudah dilakukannya. Mungkin dalam aspek-aspek tertentu, dan kalian yang akan lulus juga, atau para alumni yang sudah lulus, sudah diwisuda, sudah dinyatakan gelar sebagai sarjana teknik, atau dengan jadi sarjana S1 ataupun diploma. Setidaknya bisa dipertanggungjawabkanlah hasil studimu ini. Tapi pada saat terjun kepada masyarakat, apakah sudah bisa melihat kondisi dunia ini seperti apa? Karena pada saat Tuhan mengatakan dari Yerusalem, di posisi mereka Yerusalem, mereka orang-orang Galilea, juga ke Yudea, mereka harus bergerak. Saksi yang aktif bergerak.
Memang ini bicara tentang geografi. Sebagai contoh, di tengah pandemi COVID ini, kita mungkin yang ada di Tangerang, Serpong, atau di tempat kita masing-masing, pada saat informasi ini datang tentang virus corona, kita dengan cepat sekali dapat informasi yang ada di Amerika, yang di Cina, di Italia, di Perancis, di daerah Jawa Timur, di Jawa Barat, dimanapun di tengah Indonesia, kita bisa cepat sekali dapat informasinya. Tetapi pada saat kita ingin juga menolong, menjadi orang yang bisa memberikan perhatian, kita tidak perlu memang untuk bisa pergi ke sana. Atau kalau memang bisa pergi dari tempat kita, silakan pergi. Tapi kita bisa menghubungi orang di sana. Atau melalui lembaga kita memberikan bantuan. Bantuan kemanusiaan. Dengan segala apa yang kita miliki. Baik itu uang, daya kita, kekuatan kita, perhatian kita. Atau bahkan juga dimanapun kita punya karunia, kita nyatakan itu semuanya. Kita lakukan semuanya. Kenapa? Dan ini satu kesempatan sebenarnya untuk menyatakan saksi daripada Injil Kristus ini di tengah dunia yang sedang kehilangan harapan. Orang yang sulit sekali masalah ekonominya. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita sepenuhnya punya Allah yang hidup, yang Ia juga memberikan kekuatan dalam diri kita karena Roh Kudus ada di dalam hidup orang percaya. Mari kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita melihat orang-orang di sekitar kita. Kita melihat bangsa ini membutuhkan pertolongan kita. Sebagai saksi yang Tuhan sudah nyatakan. Saksi yang Tuhan utus. Karena kita adalah utusan-utusan yang Tuhan berikan kuasa. Mulai dari tempat kita. Nah, pikirkanlah saat ini para mahasiswa yang dikasih Tuhan. Selepas yang dari kampus ini, mau kemana engkau bekerja? Alasannya kenapa engkau ingin pergi ke sana? Adakah keraguan atau hambatan atau kendala untuk mencapai tujuan itu? Apakah Roh Kudus sudah menyatakan akan panggilan di mana engkau akan bertempat? Adakah kegerakan hati untuk pergi melayani Tuhan? Bukan hanya semata-mata mencari keuntungan diri dengan gaji yang tinggi, tempat kerja yang bonafit, atau mungkin tentang relasi teman hidup. Pikirkan baik-baik apakah kita menjadi saksi yang aktif. Roh Kudus ada di dalam hidup orang percaya. Padahal di sekitar kita pun banyak orang yang butuh pertolongan. Saya perlu mengapresiasi akan persekutuan di kampus ini. Saya tahu beberapa kampus masih bergumul bagaimana caranya untuk bisa bersekutu. Masih bergumul bagaimana caranya bisa berfellowship dengan teman-teman di kampus. Banyak alasan yang mereka pikirkan. Tetapi di kampus ini sudah cukup baik, sudah melakukan segala upaya. Mungkin ada pikiran, buat apa seperti ini? Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau perhatikan? Udah banyak sumber-sumber yang lain, yang mungkin lebih bagus, yang mungkin lebih mengena, yang sepertinya bertumbuh. Tuhan Yesus tidak mengatakan itu kepada murid-muridnya waktu mengutusnya. Yang pasti Tuhan hanya mengatakan, pergi, kamu menjadi saksi. Mulai di Yerusalem, ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pergi saksi, menjadi saksi. Oleh karena kekuatan Roh Kudus, biar Roh Kudus itu sendiri yang menggerakkannya. Tapi kenapa kita memusingkan diri dengan apa yang kita pikirkan? Itu hasilnya kah? Apa yang kita dengar kah? Atau bagaimana? Tidak. Tugas kita, tugas saksi adalah pergi, nyatakan, beritakan. Itu tugas yang utama daripada para saksi. Bahkan sampai mati menjadi martir. Jadi hari ini kita belajar dua hal tentang saksi, utusan atau pengutusan. Yang pertama, karena kita punya kuasa, yaitu dari Roh Kudus. Yang kedua, terjadinya konversi, perubahan, baik itu budaya, geografi, mungkin juga profesi. Sehingga apa yang kita hidupi yang lama berubah menjadi yang baik. Berubah sampai akhir hayat kita, sampai ke ujung bumi. Dan yang bekerja adalah Roh Kudus mendapatkan hasilnya, bukan kita. Kita hanya taat untuk melakukannya. Di dalam media seperti ini, YouTube atau Instagram, akan terjadi jejak-jejak digital yang baik. Itu satu hal yang tidak dipikirkan oleh para murid waktu itu. Tapi terjadi di zaman kita. Mari
kita berikan jejak-jejak yang baik. Kita nyatakan kebenaran Injil bagi orang lain. Mungkin saat ini tidak banyak orang yang mendengarnya, tapi jejak-jejak ini akan dilihat oleh orang-orang selanjutnya yang mungkin mendapatkan berkat karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dan kita pun tadi sudah berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita untuk memahami kebenaran dan memahami bagaimana kita melakukannya. Kita percaya Roh Kudus pasti menolong kita. Dan kiranya firman Tuhan yang secara singkat ini kita kembali lagi menguji bagaimana kehidupan kita saat ini. Sudahkah kita menjadi saksi yang benar daripada Kristus? Sudahkah kita aktif menyatakan kesaksian karena Tuhan sudah mengutus kita? Sebab itu karena kita adalah utusan-utusan daripada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau yang mengerti akan kehidupan kami seutuhnya. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami takutkan, atau apa yang kami hadapi. Namun kami percayakan semuanya kepada Engkau. Engkau yang mengutus kami. Engkau yang telah membentuk kami untuk menjadi utusan yang hidup. Saksi mata yang benar daripada Kristus. Untuk menyatakan akan kebenaran Injil. Tuhan yang menolong kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan masa depan kami kepada pertolongan kuasa dan kemurahan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, pemimpin kehidupan kami yang kekal. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kesimpulan yang saya dapat dari firman ini yaitu, saksi adalah orang yang telah melihat dan merasakan sebuah kejadian. Saksi dalam bahasa Yunani adalah martir, yaitu juga suatu kesaksian yang ia telah rasakan dan ia hidupi. Waktu kita telah mendengar kesaksian seseorang, itu tandanya orang yang bersaksi menyatakan kebenarannya terhadap kita. Itu juga yang sudah Tuhan katakan kepada kita bahwa kita akan menjadi saksi Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Yang artinya, kita sudah diutus Tuhan untuk menjadi saksi yang aktif dalam pikiran dan perbuatan kita. Bagaimana saksi bergerak aktif? Poin pertama yaitu Roh Kudus yang turun memberikan kesaksian, karena Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk menyatakan kebenaran tersebut. Dan poin kedua adalah adanya satu perubahan budaya dan tempat geografis, juga perubahan dalam diri kita. Di sini kita belajar bahwa bagaimana kita dapat bersaksi dan bagaimana kita diutus Tuhan untuk menjadi saksi tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana Roh Kudus dapat bekerja di dalam hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan dan kebenaran-kebenarannya. Untuk warta dan doa syafaat, saya persilahkan kepada pengurus. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Kangen aku nggak? Kangen teman-teman juga nggak? Pasti kangen aku lah, ya kan? Oh iya, minggu depan kita ada persekutuan doa malam di hari Rabu jam 7 di Zoom ya. Dan di hari Jumat ada persekutuan jam 5 sore di YouTube. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih untuk Pak Junya Sardi atas khotbahnya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk teman kita Nando Industri 17 sebagai MC. Terima kasih juga untuk Jerry Mesin 17 sebagai editor. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sebagai pendengar yang mengikuti PJ Online pada malam hari ini. Aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami bisa mengikuti PJ Online pada malam hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas kesehatan yang Kau beri. Untuk sekarang, berkati juga teman-teman yang sedang sakit. Biarlah tangan-Mu yang menyembuhkannya. Ya Bapa, berkatilah perkuliahan kami yang berjalan di semester ini dengan kelas, pertemuan, sampai ujian online. Biarlah kami bisa menjalani dengan baik. Dan juga berkati abang-abang dan kakak-kakak yang sedang di tingkat akhir,
yang penelitian maupun tugas akhir, berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran untuk mengerjakannya dan untuk menjalaninya. Ya Bapa, berdoa juga untuk pandemi saat ini, teruntuk non-medis maupun medis, biarlah diberi kesehatan dan kekuatan untuk mereka. Dan pemerintah juga, biarlah mengandalkan kekuatan-Mu Bapa, mengandalkan campur tangan-Mu Bapa dalam memberikan keputusan yang terbaik pada Indonesia saat ini. Berdoa juga untuk bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Berikanlah korban kesabarannya, kekuatannya Tuhan. Campur tangan-Mu ada di dalam hidup mereka. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Ini Tuhan, utuslah aku Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari generasi muda yang mau dipakai Tuhan lebih lagi, sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan, ada panggilan Allah, ada panggilan-Mu Tuhan atas bangsaku. Yes Lord, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasi kami Tuhan. Amin. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita sambil nyanyikan. Ini aku. Hari untuk setiap kami Tuhan, perlengkapi setiap kami Bapa. Amin. Ini aku, utuslah aku sampai generasiku. Mari lebih lagi. Ini aku Tuhan.
kuduslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, kuduslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, kuduslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, kuduslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Untuk doa penutup dan berkat, saya persilakan kepada Pak JH. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri akan persekutuan kita dengan cara yang unik ini, mari kita bersatu dalam doa dan memohon pertolongan dan berkat Tuhan. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu kami boleh mengadakan persekutuan ini. Oleh karena juga Engkau boleh mengizinkan persekutuan ini terjadi, agar supaya kami tetap bertekun di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kami di tengah zaman ini. Kami percaya Roh Kudus juga akan yang menolong kami untuk menjadi saksi yang benar bagi dunia yang membutuhkan akan kasih Tuhan. Dan kiranya setiap kesaksian kami, Kristus yang ditinggikan, Kristus yang dimuliakan. Tuhan berkati setiap kami di dalam kami menjalani hidup saat-saat ini. Engkau yang juga akan menolong setiap orang-orang yang tergerak hatinya di dalam menyatakan kebenaran, di dalam menolong setiap orang lain yang kesusahan. Juga setiap kami yang masih kuliah, kami boleh belajar dengan sebaik mungkin, menemukan panggilan daripada Tuhan, dan kami taat untuk melakukannya. Bagi para alumni juga, kami boleh kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kami boleh kembali digetarkan oleh kebenaran, dan kami melakukannya dengan setia dan taat untuk menjadi saksi yang hidup. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau memberikan berkat kepada kami semua. Kiranya kasih yang kekal, yang tidak terbatas daripada Allah Bapa, dan juga damai sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus, memampukan kami untuk menjadi saksi yang hidup. Dari tempat ini, dimanapun Engkau berada dan menempatkan kami selalu hidup untuk memuliakan Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk saat teduh kembali. Persekutuan Jumat kita telah selesai. Selamat hari Jumat.